ini dapat kabarnya pulang minggu besok setelah divaksin, hanya boleh pulang. Kira-kira apa perasaan ibu menunggu di bandara, menunggu pesawatnya? Sama, senyum, membayangkan suatu kali di Palu anak awak, ya lah gadangnya, pulanglah haji, nyolah gelar LC, nyolah jadi ulama. Ini sebentar lagi dia mau bertemu dengan Tuhannya, sebentar lagi dia mau menerima langsung balasan apa yang dijanjikan oleh Tuhannya. Pada kagak. Bapak Ibu, ternyata apa yang membuat dia begitu pede adalah sebuah kebiasaan yang telah dia lakukan 40 tahun. Apa kebiasaan 40 tahunnya itu yang membuat dia yakin bertemu dengan Tuhannya dalam keadaan tersenyum? Menjaga salat 5 waktu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri betul-betul serius, fokus, punya rencana, punya target, punya program, berani mengevaluasi dirinya masing-masing untuk dibekali bertemu dengan Tuhannya. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah itu maha teliti terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Wa qala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian, kemudian menghidupkan kamu pada kali yang lain. Maka Allah mulai di situ, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian, kata Allah, yang mampu membukukan amal yang ahsan. Ahsan itu dalam bahasa Arab, kalau kita terjemahkan ke bahasa kita, Bapak Ibu, harus memenuhi 2 syarat. Pertama, jumlahnya maksimal. Jadi tidak asal saja. Kalau bisa berhasil hari ini penghasilan 10 juta, kenapa puas 500 ribu? Alhamdulillah Pak, ya dapat mutih. Gitu. Orang dapat 1 juta, orang dapat 10 juta, orang dapat 1 juta. Jadi ahsan itu kata kuncinya pertama maksimal. Paling banyak jumlahnya. Yang kedua, kualitatifnya paling bagus. Jadi orang yang ahsanu amala adalah orang yang
amalnya paling banyak, kemudian kualitasnya paling bagus. Baca rohnya Pak. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, mengawali kuliah subuh kita pada pagi yang berbahagia ini, marilah kembali terlebih dahulu senantiasa kita selalu merasakan kebesaran Allah untuk kita. Marilah terlebih dahulu senantiasa kita banyak melihat ke bawah sehingga rasa syukur kita makin tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah contoh apa yang Allah antarkan kepada kita, fitnah-fitnah buat umat Islam di akhir zaman ini. Ulama kita satu persatu dipanggil Allah di usia muda. Al-Mukarram Syekh Ali Jaber baru 44 tahun. Kita ada yang sudah hampir 70. Alhamdulillah Pak. Lihatlah berita beberapa hari terakhir, banyak daerah di negeri kita yang dihantam Allah dengan musibah. Saudara kita di Sulawesi sedang tidur nyenyak, menjelang pukul 1 dini hari dioyak gempa negerinya, hancur berantakan. Saudara kita di Kalimantan dihancam banjir yang luar biasa. Karena ketika kita makin sering melihat ke bawah dalam bab nikmat Allah, insya Allah akan mempertinggi rasa syukur dan memperkuat azam kita untuk menggunakan nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah. Tapi kalau makin sering melihat ke atas dalam bab nikmat, insya Allah akan menurunkan rasa syukur dan memperbanyak keluh kesah dalam hidup kita. Kira-kira pilihan mawar. Kalau dalam bab nikmat, acoklah mencaliak ke bawah. Pasti syukur bertambah dan azam, semangat, gelora di jiwa kita untuk menggunakannya taat kepada Allah makin tinggi. Kemudian salawat dan salam yang berupa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sama-sama kembali kita doakan kepada Allah buat junjungan kita, tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di akhir zaman ini termasuk yang ditangisi oleh Rasulullah. Ummati, ummati, ummati. Termasuk yang diceritakan Allah dalam Al-Quran tangisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Furqan ayat 27 sampai 30. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Cemasnya Rasulullah pada kita di akhir zaman, banyak fitnah, iman begitu tipis, ujian begitu berat. Maka mari kita berdoa kepada Allah SWT, semoga kita termasuk umatnya Rasulullah walaupun hidup di akhir zaman, tapi mampu menjadi hamba-hamba yang istiqomah sampai akhir hayat kita. Mampu senantiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk tidak berpaling dari selalu menjadikan Rasulullah SAW sebagai figur, sebagai contoh, sebagai teladan, sebagai pembanding, sebagai idola. Sehingga apapun alasan kita melakukan sesuatu, yang salah satu kalimat keluar adalah begitu Rasulullah mencontohkan pada kami. Marahnya kita karena memang Rasulullah marah dalam bab itu. Cintanya kita karena memang Rasulullah cinta dalam bab itu. Kita kerjakan amal itu karena memang Rasulullah mengerjakan amal itu. Kita tinggalkan itu memang karena Rasulullah menyuruh kita meninggalkan itu. Jadi semua referensi kita adalah karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang Allah menyuruh kita mencontoh, mentauladaninya. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat, ketika yaumil mahsyar, ketika enggak ada naungan, ketika enggak ada harapan dari yang lain, ketika para nabi yang Allah utus dengan umatnya masing-masing berkumpul, ketika para nabi diberikan hak melindungi umatnya masing-masing, kita termasuk umatnya Rasulullah yang dicari dan dilindungi oleh Rasulullah dengan syafaatnya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dua ayat tadi kita jadikan sebagai dasar kuliah subuh kita pada pagi hari ini.
Maka kalau boleh izinkan saya mengambil judul tausiah kita pada pagi yang berbahagia ini adalah membiasakan hal-hal sederhana untuk menjadi mukmin yang luar biasa. Ikat dia dengan segini ya Pak. Membiasakan hal-hal sederhana untuk menjadi mukmin yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kebiasaan sederhana yang mestinya kita jadikan fokus kita ketika Allah masih memberikan nikmat? Maka ketika itu pertanyaannya, dua ayat tadi telah menjawab. Pertama, berhati-hati menggunakan nikmat yang tersisa. Karena Allah punya tujuan memberikan nikmat itu. Allah ingin melihat siapa yang menggunakan nikmat itu paling maksimal untuk beribadah. Allah mengawasi dan Allah membalasi. Kan begitu kata ayat tadi. Sebesar zarah saja beda amal kita 1 menit yang lalu dengan teman akan berbeda di sisi Allah. Sebesar zarah saja dosa yang kita lakukan di perasaan, di hati, di pikiran kita, di gerak tubuh kita, di mulut kita, di mata kita akan tercatat di sisi Allah. Sama-sama punya matanya, tapi cie mencaliak matanya, mencaliak dengan penuh kasih sayang. Jadi pahala. Dan cie matanya mencaliak dengan caliak cumee. Bertambah lagi doang stek bibir stek lah. Jadi ada sakit. Maka ini akan jadi fokus. Maka untuk itu dalam bab beragama salah satu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah merubah kebiasaan kita yang tidak diridhoi Allah menjadi kebiasaan yang diridhoi oleh Allah SWT. Hatta sekalipun sudah jadi kebiasaan turun-temurun, sudah jadi tradisi, bahkan sudah jadi hukum sekelompok manusia, ini harus dilakukan di tempat kami. Tapi kalau itu dikatakan oleh Allah tidak dibenarkan, tinggalkan. Kalau itu dianjurkan oleh Rasulullah, sekalipun masyarakat sekitarnya belum tahu, belum biasa, bahkan jadi tradisi yang harus ditinggalkan, ya kita tinggalkan. Kalau itu karena Rasulullah SAW. Maka pagi ini kita fokus ke 3 hal dalam Al-Quran dan hadis tentang hal-hal sederhana yang insya Allah membuat kita menjadi orang-orang yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, saya ambil sebuah kisah syakaratul mautnya seorang sahabat di Madinah. Namanya dalam sebuah sirah nabawiyah, sirah sahabah, Sa'id bin Salim. Nama ini sering tertukar, ada satu lagi namanya Abdullah bin Salam. Kalau Abdullah bin Salam ini, bukan Abdul Salam juga ada di sini. Dia unggulnya dalam kebiasaan menjaga Al-Quran. Sehingga dalam waktu 40 tahun dia bisa khatam Al-Quran 4.000 kali. Itu Abdullah bin Salam. Tapi Sa'id bin Salim ini ketika syakaratul maut, dia selalu melihat ke loteng rumahnya dan selalu tersenyum. Di wajahnya tidak terlihat ada sedikit pun rasa cemas, rasa takut. Dan tidak ada tampak sedikit pun tanda-tanda menahan rasa sakit. Padahal sedang syakarat. Jadi dia selalu tersenyum melihat loteng rumahnya. Ketika para sahabat menyaksikan itu dalam waktu yang lama, dalam waktu sakaratul maut, sehingga sahabat-sahabat yang ada di sekelilingnya itu berdialog sesama mereka yang menjaga ketika dia sakaratul maut. Pertanyaan para sahabat adalah pertanyaan keimanan. Apa kata sahabat di sebelahnya? Kira-kira menurut antum, kalau bahasa kitanya, apa sih yang membuat dia tersenyum kok selalu tersenyum terus? Dan semua bertanya-tanya. Masya Allah, Allahu Akbar. Ketika pertanyaan gak keras itu, ternyata Allah izinkan didengar oleh si fulan yang sedang sakarat ini, Abdullah bin Salim.
Dia palingkan wajahnya, kemudian dia tersenyum ke sahabat yang berdialog itu. Dan setelah dia tersenyum, ada pelajaran berharga dari kalimat lisannya yang diingat oleh sahabat sepeninggalnya. Pertama, bagaimana mungkin saya enggak senyum? Ya akhi, karena saya yakin sebentar lagi saya akan bertemu dengan Tuhan saya. Ini jawaban pertama keimanan. Jadi orang-orang yang beriman ketika diberitahu bahwa dia sebentar lagi akan bertemu dengan Tuhannya, menghadap kepada Tuhannya, nggak ada yang cemas, nggak ada yang sedih, nggak ada yang sakit, yang apa? Kenapa? Karena dia mau bertemu dengan Tuhannya, mau melihat wajah Tuhannya, mau berdialog langsung dengan Tuhan. Sekarang kita salat, sekarang kita pergi umroh, pergi haji, dia mau mendekat, ini mau bertemu langsung. Bagaimana mungkin saya mau sedih, mau enggak senyum? Saya sebentar lagi mau bertemu dengan Tuhan saya. Yang kedua, saya yakin sebentar lagi saya mulai menerima balasan apa yang saya kerjakan. Masya Allah, pedil atau apa? Samu Jawa kini kuang lah lamu mana buang segala macam, sebentar lagi kamu menjapui hasilnya sadunya. Tujuh ibu anak pai kuliah ke Mesir dilapeh 5 tahun yang lalu, lah pulang tahun patang tapi tidak boleh pulang dek COVID. Kini dapat kabarnya pulang minggu bisua setelah divaksin, hanya boleh pulang. Kira-kira apa perasaan ibu menunggu di bandara, menunggu pesawatnya? Sana senyum, membayangkan suatu kali ke di Palu anak awak, ya lah gadangnya. Pulanglah haji, nyolah gelar LC, nyolah jadi ulama. Ini sebentar lagi dia mau bertemu dengan Tuhannya, sebentar lagi dia mau menerima langsung balasan apa yang dijanjikan oleh Tuhannya. Mana kagalan? Bapak Ibu, ternyata apa yang membuat dia begitu pede adalah sebuah kebiasaan yang telah dia lakukan 40 tahun. Apa kebiasaan 40 tahunnya itu yang membuat dia yakin bertemu dengan Tuhannya dalam keadaan tersenyum? Menjaga sholat 5 waktu.